A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas tentang surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah yang berarti sapi betina. Surat ini adalah surat yang digolongkan oleh para ulama sebagai surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan oleh Allah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Merupakan surat yang kedua dari 114 surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 286 ayat. Di antara keutamaan surat Al-Baqarah, Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam At-Tirmidzi serta An-Nasai meriwayatkan dari Suhail bin Saleh dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum quburan, fa innal baita alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah la yadkhuluhu syaitan." Janganlah kalian menjadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah tidak akan dimasuki syaitan. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, barang siapa membaca 10 ayat dari surat Al-Baqarah pada suatu malam, maka syaitan tidak akan masuk ke rumahnya pada malam itu, yaitu 4 ayat dari awal surat Al-Baqarah, ayat kursi, dan 2 ayat selanjutnya, serta 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa hari itu dia dan keluarganya tidak akan didekati syaitan dan tidak ada sesuatu yang dibencinya. Dan tidaklah ayat-ayat itu dibacakan atas orang gila, melainkan dia akan sadar atau sembuh. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man akhadha sab'al ula minal Qur'an fahuwa khabrun." Barang siapa yang menguasai 7 surat terpanjang dalam Al-Quran, maka ia adalah seorang ulama. Imam Ahmad meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhadha sab'al wala minal Qur'ani fahuwa khabarun." Barang siapa menguasai 7 surat terpanjang dalam Al-Quran, maka ia adalah seorang ulama. Tidak diperdebatkan lagi bahwa semua ayat dalam surat Al-Baqarah diturunkan di Madinah. Ia termasuk surat yang pertama kali turun di Madinah. Tetapi ada pendapat yang menyatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah," dan peliharalah diri kalian dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian dikembalikan kepada Allah, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 281 adalah ayat Al-Quran yang paling terakhir turun. Dan kemungkinan ia memang salah satu ayat yang terakhir diturunkan. Dan ayat riba juga termasuk yang paling terakhir diturunkan. Khalid bin Ma'dan menyatakan bahwa surat Al-Baqarah mengandung 1000 kabar berita, 1000 perintah, dan 1000 larangan. Orang-orang yang telah menghitungnya mengatakan surat Al-Baqarah ini terdiri dari 287 ayat, 6221 kata, dan 25.500 huruf. Wallahu a'lam bishawab. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-1. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai huruf-huruf yang terputus-putus pada awal beberapa surat. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa itu merupakan huruf-huruf yang hanya Allah sendiri yang mengetahui maknanya. Jadi mereka mengembalikan ilmu mengenai hal itu kepada Allah dengan tidak menafsirkannya. Pendapat ini dinukil oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya dari Abu Bakar, Umar, Uthman,
Ali dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam mengatakan, huruf-huruf itu adalah nama-nama surat dalam Al-Quran. Dalam tafsirnya Al-Alamah Abu Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsyari mengatakan bahwa hal tersebut menjadi kesepakatan banyak ulama. Beliau juga menukil dari Subawih bahwa ia menegaskan dan memperkuat hal itu berdasarkan hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat Alif Lam Mim yaitu surat As-Sajdah dan Hal Ata 'alal Insan yaitu surat Al-Insan pada salat subuh pada hari Jumat. Sebagian ulama meringkas masalah ini dengan menyatakan tidak diragukan lagi bahwa huruf-huruf ini tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia dan tanpa makna. Orang yang tidak tahu mengatakan bahwa di dalam Al-Quran terdapat suatu hal yang tidak memiliki makna sama sekali. Ini merupakan kesalahan besar. Karena ternyata sesuatu yang dimaksud itu pada hakikatnya memiliki makna. Jika kamu mendapatkan riwayat yang benar dari Nabi SAW, tentu kami akan menerimanya. Dan jika tidak, maka kami akan menyerahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla seraya berucap, kami beriman kepadanya. Semuanya berasal dari sisi Rabb kami. Para ulama sendiri belum memiliki kesepakatan mengenai huruf-huruf tersebut dan mereka masih berbeda pendapat. Barang siapa yang menemukan pendapat yang didasarkan pada dalil yang kuat, maka hendaklah ia mengikutinya. Jika tidak, maka hendaklah ia menyerahkan maknanya kepada Allah Azza wa Jalla hingga diperoleh kejelasan mengenai hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab.